Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, baik sekarang maupun yang akan datang ataupun yang telah lalu, mudah-mudahan mendapatkan barokah, ampunan, serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita di kemudian hari mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, kalau di HP tanggal 2 Zulhijjah, tapi pemerintah menetapkan pada hari ini ada tanggal 1 Zulhijjah. Beberapa hari ke depan, ibadah haji akan dilaksanakan. Di Arab Saudi saat ini suhunya cukup tinggi, sampai 47 derajat Celcius. Alhamdulillah pada siang hari ini kita suhunya cukup bagus, bahkan sedikit kedinginan. Kita merupakan bagian daripada barokah dan hikmah dan anugerah yang diberikan pada dari Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah Masjid Nurul Jami. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dijauhkan dari bala bencana dan seterusnya. Pada hari ini jamaah haji sudah mulai bergerak menuju Mekah. Ada yang dari Madinah, kemudian Miqat Bir Ali dan seterusnya. Ada yang turun di Jeddah, ada yang dari beberapa negara, ada yang menggunakan pesawat, ada yang menggunakan kendaraan. Tahun sekarang saya nggak tahu apakah ada yang berjalan kaki. Kalau dulu sekali yang jalan kaki itu banyak. Tapi sekarang rasanya sangat ketat sekali untuk masuk ke kota Mekah itu. Mereka berjalan menuju Mekah yang akan umroh tentunya. Mereka hanya menggunakan 2 helai kain ikhram. Mereka bertalbiyah. Labaik Allahumma labaik. La baik la syarika laka la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sungguh segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, maka tiada sekutu bagimu. Sebuah penyerahan diri, sebuah penyampaian, ya Allah, labaik Allahumma labaik, ya Allah, kami datang. Walaupun sekarang kita berada di dalam masjid ini, ucapkanlah, suatu saat kami datang, kami bisa memenuhi panggilan-Mu untuk bisa berada di kota Mekah, tanah suci, maupun di Madinah Munawwarah. Di dalam hadis dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah ditanya oleh seseorang, pekerjaan apa yang paling mulia ya Rasul? Rasul menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang itu bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, amalan yang paling baik adalah haji yang mabrur.
Haji mabrur hanya bisa ditempuh apabila kita berada di tempat tertentu dan di waktu-waktu yang tertentu. Ibadah haji mempunyai makna menurut bahasa syar'i adalah mengunjungi Baitul Haram untuk mengerjakan beberapa pekerjaan ibadah khusus seperti tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, melempar jumroh di Mina, dan seterusnya. Menurut riwayat, pekerjaan haji tersebut telah dikerjakan sejak Nabi Adam dan para malaikat pun menyambutnya. Haji hanya dikerjakan pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah. Tidak haji kalau tidak wukuf di Arafah. Mereka harus hadir ada di padang Arafah yang tempatnya terbatas. Oleh karena itu, haji ini adalah pekerjaan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya hanya setelah tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Waktunya hanya tanggal 9 Zulhijjah. Hanya beberapa jam itu baru mendapat predikat haji. Oleh karena itu, tidak bisa kita tambahkan. Berbeda dengan pekerjaan umroh. Umroh adalah hampir sama dengan ibadah haji, yaitu mengunjungi Baitul Haram, Mekah, kecuali tidak wukuf maupun jumrah, dan dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada kaitannya dengan Arafah. Arafah itu dibatasi tempatnya. Tidak bisa dilebarkan, karena Rasulullah sudah memberikan tempat batas-batas Arafah. Kalaupun ada pemikiran ditingkatkan, Arafah itu hanya digunakan setahun sekali dan jam-jamnya yang tertentu. Jadi di luar tanggal itu sebenarnya di sana itu merupakan tempat yang berbeda. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka kuota haji hingga saat ini menjadi sangat-sangat lebar. Ada yang dari 30 sampai 90 tahun itu baru mendapatkan kuota. Waiting list-nya rentang Indonesia 30 sampai 90 tahun. Apakah umuran? Itu menjadi masalah. Oleh karena itu, umroh merupakan alternatif pilihan. Mekah dan Madinah itu merupakan sebuah kota yang dikunjungi oleh visitor atau yang datang ke sana yang tidak akan henti-hentinya. Pada bulan Ramadan, pada tahun ini 1 juta, pada bulan Ramadan itu bisa sampai dengan 4 juta pendatang yang umroh ke sana. Jadi merupakan bagian kota yang terbesar di dunia yang dikunjungi oleh pendatang, artinya datang ke sana, memang beribadah di sana. Dibandingkan tempat-tempat lain seperti Roma misalnya, atau Vatikan, atau namanya Prancis, Paris, dan seterusnya. Tidak ada yang sebanding dengan adanya yang datang kepada berangkat atau datang menuju Mekah maupun Madinah. Ini sebuah tanda bahwa betul-betul ibadah haji dan umroh merupakan ibadah kelas dunia karena pendatangnya juga banyak. Kenapa seperti itu yang terjadi? Mungkin adalah sebuah doa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robis al-hada balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Betapa doa Nabi Ibrahim itu benar-benar. Di sana banyak buah-buahan, makanan banyak, segala macam berlimpah, air tidak pernah kehabisan. Air jam-jam juga tidak pernah berhenti. Diambil berbagai manusia ke seluruh dunia. Air untuk mandi dan seterusnya mereka menggunakan salinasi. Air laut dirubah menjadi air yang bisa digunakan mandi. Nggak kayak di kita, musim kemarau, pumpnya mati. Di sana tidak ada air yang sampai air itu berlimpah. Dengan teknologi yang ada di sana, salinasi namanya, maka air laut bisa menjadi air tawar. Kemudian air jam-jam dibawa ke Madinah, diminum berjuta-juta orang, juga tidak pernah habis. Ini merupakan bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim
dengan Siti Hajar ini menjadikan sebuah kejadian yang sampai sekarang kita lakukan ibadah. Mengunjungi Baitullah, apakah merupakan panggilan Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Ada beberapa cerita yang pernah saya dapatkan. Pertama, seorang tukang sado di Garut, sekitar daerah Kadungora di sana. Pada beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, masih zaman Haji itu muda. Tukang sado itu datang ke bank dengan membawa uang recehan dan seterusnya. Datanglah ke teller. Ini saya mau haji, saya mau store. Kaget sih yang teller itu. Uang segini mana cukup, Bapak ke haji. Kedengaran si kepala bank itu, kedengar. Udah terima aja, masukkan aja, biarkan aja. Si tukang sado itu nabung hampir tiap hari. Buat suatu saat kepala cabang itu dimutasi, naik pangkat. Dipanggillah tukang sado. Bapak, ini Bapak sudah bisa berangkat haji, ini cukup uangnya. Dia bingung kapan. Ternyata dipenuhi oleh kepala bank itu. Dan berangkat lagi, dititipkan di salah satu travel di Garut, kemudian dibebaskan dari semua biaya. Dibantu juga. Itulah ketentuan Allah sehingga dia bisa berangkat seorang tukang sado ke tanah suci. Ada paman saya namanya Mang Koko, berhenti merokok 10-20 tahun. Kemudian saya bersama saya berangkat ke Baitullah. Saya pun haji itu pertama menggunakan tabung haji. Bahkan dua-duanya tabung haji. Bahkan yang pertama 1,5 baru lunas, baru berangkat. Tapi dijamin oleh kantor. Berbagai cara. Kemudian ada lagi teman saya, dosen di UNER. Suatu saat saya meledek pada dia mau membeli mobil Kijang, waktu itu masih Kijang kotak. Saya bilang pada saat itu, Kijang itu kalau nggak salah masih berapa puluhan juta gitu. Saya bilang antara mobil Kijang dengan umroh dengan haji berapa? Masih kecilan biaya umroh. Makanya berarti Anda sudah istiqomah untuk berangkat. Semalaman dia tidak bisa tidur, berbicara dengan istrinya karena saya mengganggu dia. Kemudian akhirnya mobilnya tidak jadi dibelikan, kemudian dia langsung masuk ikut haji dan berangkat. Tetapi ketika pulang, sudah haji mobilnya menjadi mobil yang baru. Dia kemampuan yang datang kembali. Di sebelah sini ada ibu, namanya Ibu Ruhaini, istrinya Mang Uju. Dia itu pedagang tukang gorengan. Sekarang berada di Mekah, sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi bermacam-macam cara terjadi bagaimana Allah memberangkat menjadikan seorang yang mampu. Dan insya Allah salah satu yang ada duduk di dalam masjid ini akan kami berangkatkan untuk menuju Baitullah Mekah melakukan umroh. Ini sebuah keajaiban. Bagaimana caranya mereka itu berangkat ke sana? Yang penting kita udah niat bahwa kita labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Kita akan datang ke sana. Semuanya adalah rahasia-rahasia yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kita mari lihat statistik haji. Penduduk Indonesia saat ini sebesar 278.752.361. KTP Islam adalah 231.060.000 atau 86%. Sekarang total kuota haji internasional hanya 1 juta dibatasi oleh pemerintah Saudi, 850 kuota non Arab ada 850.000, kemudian yang sisanya itu 150.000 adalah penduduk setempat, 850.000 adalah jamaah dari luar Indonesia. Indonesia menempati perangkat pertama. Indonesia pada tahun ini 100.051, Pakistan 81.000, India 79.000, Bangladesh 57.000, Nigeria 37.000, dan Iran 35.000. Kita itu sudah paling banyak. Dan penduduknya memang paling terbesar di dunia. Ini merupakan potensi yang besar. Berapa uang tersimpan di bank sekarang, menurut catatan yang kami lihat, itu uang yang deposit yang 25 juta per orang, dikalikan dengan waiting list dan seterusnya, tersimpan sekarang ini 144,91 triliun rupiah. Itu uang haji
yang mengendap, yang akan menunggu kita berangkat 30 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Sedangkan APBN saja hanya 420 triliun. Jadi hampir sepertiga itu uang ini. Uang jamaah, uang Indonesia, orang Indonesia. Jadi saya kadang-kadang bingung. Uang yang sebesar itu, inilah pengelolaan yang harus sebaik-baiknya, harus dimanfaatkan. Kalau saya lihat bagaimana Malaysia melakukan tabung haji, banyak hotel-hotel ditulisnya tabung haji Malaysia dan seterusnya. Kemudian ada juga yang orang keturunan Aceh yang setiap tahun itu memberikan uang kepada jamaah yang dari Aceh. Nah, ini sebenarnya harusnya pola-pola yang betapa besar uang ini. Ya, kalau saja saya lihat uangnya orang Jabar saja itu sebesar 318.775 miliar rupiah, itu orang Jabar saja. Kalau saja 1%, bukan keuntungan, sesuatu yang diberikan gitu Pak, bukan keuntungan, artinya sesuatu mudharabah dan seterusnya, itu sudah 63 miliar 735 juta. Kalau kita putar dalam keadaan sesuatu yang dimanfaatkan secara ekonomis gitu. Itulah dari sisi finansial. Kemudian kalau kita lihat kenapa mereka berangkat ke Baitullah. Tadi dalam surat Al-Baqarah saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi jul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Bakkah, di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi memang pertama-tama Allah mendirikan rumah ibadah itu di Baitullah itu. Ya, itu sebagai bukti walaupun sekarang ada Masjidil Aqsa dan seterusnya. Kemudian terdapat tanda-tanda yang nyata, antaranya Maqam Ibrahim. Sampai sekarang Maqam Ibrahim itu bukan makamnya, tapi tempat waktu kita meninggikan Ka'bah, itu ada sebuah Maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kalimat ini ada kalimat sentilan. Anu bala leunghar, saya teh leuwih beunghar. Jadi kalau Anda tidak berangkat, kata Allah, saya mah lebih beunghar daripada kamu. Jadi kan ini sentilan sebenarnya. Kewajiban. Jadi apabila kita mampu, sudah istitoah, itu adalah kewajiban kita untuk berniat. Walaupun itu nanti keumuran atau tidak, tapi yang jelas niatkan, bismillah kita akan berhaji, kita simpan uang. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah seharusnya tidak terlalu besar uang depositnya sampai 25 juta. Kalaupun ngumpulin 25 juta, kapan lagi? Ngumpulin 25 juta baru umur 40 tahun. Kena kuota 40 tahun, 80 tahun udah aki-aki. Jadi sebenarnya yang bagus itu uang deposit itu tidak terlalu besar. Ya. Jadi memang itulah kewajiban dari pemerintah agar betul-betul bahwa haji ini dikelola dengan baik. Uangnya cukup besar, bisa dimanfaatkan. Bagaimana sebenarnya beberapa negara seperti Malaysia itu sudah menggunakan tabung haji. Tabung hajinya disimpan dalam investasi hotel dan rumah dan hotelnya digunakan oleh jamaah mereka, kemudian jadi berputar ekonominya. Nah inilah perlu. Kemudian sebagai contoh di Aceh, bagaimana uang orang Aceh itu dibelikan hotel-hotel, diwakafkan sebagai hotel, hotelnya mendapatkan keuntungan dibagi pada orang Aceh. Ini konsep-konsep yang bagus sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Aceh. Kenapa tidak orang Jawa Barat, orang Sunda melakukan hal yang sama seperti itu? Barakallahu fi barakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bulan haji selain perintah untuk berhaji bagi yang istita'ah, ada juga perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Di dalam surat Al-Kautsar, tadi surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak. Kemudian, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurban. Refleksi, kita diberikan nikmat sehat, nikmat tidak kena corona sudah hilang, sudah berkurang mudah-mudahan dan seterusnya. Nikmat yang lain, orang lain harus ke dokter dengan berjuta-juta rupiah, kita diberikan kesehatan. Kita menghirup udara dengan gratis. Bagi mereka yang kehabisan udara harus beli tabung oksigen, berapa harganya? Itu merupakan bagian-bagian nikmat. Oleh karena itu, Allah mengatakan, bahkan banyak nikmat apa lagi yang sudah kita dapatkan. Allah hanya mengatakan, dirikan sholat dan berkurban. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah kepada kita untuk menyembelih hewan kurban. Itu merupakan bagian ketakwaan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya. Ini merupakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun anaknya harus disembelih. Ismail ridho, kemudian Allah pun Ibrahim juga ridho. Maka ketika akan disembelih, Allah menggantikan dengan seekor kibas, dengan seekor domba. Ini merupakan bagian ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa jamaah kita semua anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Mangga bagi yang mempunyai rezeki, ya mungkin mendapat tambahan. Saya nggak tahu apakah sekarang ada gaji ke-13, tapi belum turun barangkali. Mudah-mudahan ke depan masih ada. Mangga berhubungan dengan Masjid Nurul Jamil, kita bagikan hewan kurban ini. Insya Allah hewan kurban ini akan kita deteksi oleh anak-anak Fakultas Kedokteran Hewan, bebas PMK tentunya. Kita akan bagikan kepada mereka yang mungkin sehari-hari tidak memakan daging kurban. Bukan untuk warga Masjid Nurul Jamil saja, tetapi kita ada ke Dagolos dan seterusnya, ke Dago Pojok, kemudian ke daerah lain yang tidak mampu tentunya. Insya Allah kita akan laksanakan pada hari Ahad ketika dilakukan sholat Idul Adha. Kesimpulan dari khutbah hari ini, pertama, kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 sudah reda dan hampir berlalu. Sedemikian rupa ibadah haji dan umrah, pemerintah Arab Saudi sudah mulai dibuka dan diperbesar kuotanya. Indonesia dengan penduduk Islam terbanyak di dunia dan mendapatkan porsi tertinggi. Namun akibat pandemi tersebut, maka antrian atau waiting list sudah mencapai kisaran nasional 30-50 tahun. Kalau posisi waiting list Jabar adalah 40 tahun, paling tidak pada umur 20 tahun, Anda sudah harus daftar haji. Namun apakah dengan kuota haji sebesar 25 juta yang akan tersimpan puluhan tahun ke depan sudah dapat dikantongi kocek anak muda umur 20 tahun? Rasanya berat. Belum lagi nanti apakah umurnya nyampe atau tidak. Kepada pemerintah harusnya bijaksana. Apabila waiting list semakin panjang, maka depositnya harusnya diturunkan. Adanya deposit uang porsi haji yang berpuluh tahun dan merupakan amanah masyarakat muslim Indonesia harusnya dapat dikelola dengan mengikuti syariat Islam dan tentunya harus dan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa seorang diundang ke Baitullah, maka yang datang memenuhi panggilan labaik Allahumma labaik. Tidak harus orang berada, mulai tukang sado, tukang gorengan, tetangga seorang yang selalu berdoa di waktu suruh. Apabila Allah menghendaki, maka jadilah kun fayakun. Ibadah haji adalah wajib bagi mereka yang sudah berkemampuan istita'ah. Untuk tidak disindir Allah Subhanahu wa taala, segera panjangkan niat, ikhtiar mendaftar karena waktu tunggu haji saat ini di atas 30 tahun. Jangan sampai maut menjemput kita sebelum meletakkan niat menyempurnakan rukun Islam. Sebuah jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah Tabrani. Barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melakukan sunnah duha di awal waktu subuh, maka ia seperti mendapatkan pahala dari orang yang haji atau berumrah secara sempurna. DKM Nurul Jamil memfasilitasi hal tersebut minimal 1 kali Jumat terakhir setiap bulan dengan kajian Jumat Suruh, dan tadi subuh kita sudah lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permohonan kami. Jadi pengganti dari kalau kita tidak bisa haji dan umroh, maka duduklah di masjid sampai dengan suruh karena pahalanya senilai haji dan umroh tamam. Akhir kata, semoga kita diberikan kemampuan dan keberhasilan bekerja, berusaha, berniaga. Sedemikian rupa kita juga termasuk yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, yang diberikan rizki dan kemampuan ekonomis yang dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebagai bagian dari rasa syukur kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala selalu berada dalam jalan dan tuntunan Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaat di kemudian hari. Marilah kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita panjatkan dapat diterima dan dikabulkan permohonan kita. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma is'aluka imanan kamilan wa lisanan zakiran wa qalban khasyan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa maghfiratan badal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wasil asqami virusi corona. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hazan mabrur wa maskur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.